Indahnya pemandangan bumi Minangkabau di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membuat lisan tak henti mengucap syukur. Daerah yang terbentang seluas lebih dari 1000 km persegi ini memang terkenal sebagai daerah rantau berdasarkan Tambo Minangkabau. Kekayaan alam sebagai karunia Sang Ilahi yang terhampar luas sudah semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka tak salah, masyarakat di kawasan Padang Pariaman banyak yang bekerja sebagai nelayan. Tak hanya itu, ikhtiar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga banyak dilakukan dengan cara berdagang. Ya, sebagaimana sang baginda Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai pedagang yang jujur lagi handal. Proses menjemput rezeki dengan beragam profesi di daerah ini membuat saya kembali merasakan kekayaan Sang Ilahi menciptakan manusia dengan fitrah, akal, dan iradahnya. Tidak kalah dengan kekayaan alamnya saja, Kabupaten Padang Pariaman juga kaya akan peninggalan sejarah penuh makna, khususnya dalam proses perkembangan Islam di ranah Minang. Maka tak heran, banyak ulama karismatik yang berpengaruh dalam mensyiarkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan juga di bumi. Ya, sungguh kaya Sang Ilahi menurunkan ilmu-ilmu yang sangat banyak di muka bumi melalui para ulama sebagai penerus para nabi. Pemirsa, Jejak Islam kali ini berkunjung ke daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan melihat keunikan dan sejarah dari seorang tokoh ulama pertama yang menyebarkan Islam di ranah Minang. Beliaulah Syekh Burhanuddin Ulakan. Seperti apa sosok beliau? Ayo ikuti saya. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk cikal bakal pertama dalam perkembangan Islam di Sumatera Barat. Proses syiar Islam di daerah ini jelas mengedepankan syariat, namun tak lupa melestarikan kebudayaan Minangkabau yang terkenal dengan semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Mulai masuk pada abad ke-7, Islam mudah diterima oleh masyarakat dengan proses ajaran tanpa paksaan, sebagaimana perintah Sang Ilahi, La ikraha fiddin, tiadalah paksaan dalam beragama. Sehingga wujud kesadaranlah yang membuat nilai-nilai keislaman mampu mengalir dengan mudah dalam setiap helaan nafas masyarakat Minangkabau. Maka jelaslah mengapa mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam. Peran ulama pertama yang menyebarkan Islam melalui kajian tarekat Syattariyah di daerah ini ialah Syekh Burhanuddin. Memiliki nama panggilan Pono di saat belia, keilmuan beliaulah yang masih dilestarikan dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Minangkabau. Melangkahkan kaki menuju makam Syekh Burhanuddin yang berlokasi di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kita akan disuguhkan keunikan yang ada di sekitar makam. Banyak masyarakat yang berjualan makanan khas daerah Pariaman atau peralatan ibadah. Sebab biasanya banyak sekali jamaah yang berkunjung ke daerah ini, baik dari Sumatera Barat ataupun negeri seberang seperti Malaysia. Masya Allah, saya merasa haru akan kemudahan jalan yang diberikan Sang Pencipta, menyeimbangkan urusan akhirat dengan ibadah dapat mempermudah urusan dunia dalam memenuhi kebutuhan.
Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat, Profesor Dr. Duski Samad MAG mengatakan, Islam masuk ke Sumatera Barat dalam 3 masa atau periode. Periode awal melalui pendekatan secara personal, periode kedua melalui interaksi dalam hubungan perdagangan antar wilayah, serta periode ketiga yang lebih sistemik dan melembaga. Islamisasi periode pertama dan kedua umumnya terjadi di wilayah pinggir sungai dan daerah pantai, tempat masuknya ulama besar Syekh Burhanuddin. Dalam bukunya Syekh Burhanuddin dan Islamisasi di Minangkabau, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang ini menuliskan bagaimana ulama besar generasi pertama Sumatera Barat ini menyebarkan Islam di tanah Minang ini. Ada 3 masa periodisasi Islam di Minangkabau. Periode awal, periode yang belum sistemik, artinya orang masuk ke dalam Islam secara personal, ada di pinggiran sungai, di tepi pantai, dari pertemuan antara para pedagang. Kemudian yang baru secara sistemik itu yang disebut dengan Islamisasi yang melembaga, itu baru terjadi tahun 1500-an. Ada 2 versi, ada yang mengatakan Islam masuk dari pantai Pariaman dengan tokohnya Syekh Burhanuddin. Ada yang mengatakan versi yang lebih awal lagi, sudah ada sejak dari Luhak 50 kota lewat sungai Siak. Islamisasi lewat pantai yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Pengembangan Islam pada masa ini ya sebagaimana juga seperti pengembangan Islam di tempat-tempat lain di Indonesia, dengan cara damai, dengan cara saling menyesuaikan dengan budaya atau yang sifatnya sangat akomodatif, di mana tradisi-tradisi masyarakat ada yang dibiarkan, ada yang diubah. Kalaupun dibiarkan, nanti diberikan masukan atau dibenahi dengan warna keislaman. Nah, ini periode Islam yang sudah melembaga. Kemudian periode ketiga baru Islam yang sudah murni, yang disebut dengan masa purifikasi Islam, pembaharuan Islam. Awal abad ke-20 yang dikenal dengan 3 orang pulangnya 3 orang haji itu, haji miskin, haji piobang. Nah, yang paling penting bagi kita kembali jalan tengah ini, yang pada periode awal itu sifatnya belum lagi mantap karena orang bisa saja masuk, bisa keluar. Nah, pada periode kedua sudah melembaga, sudah ada surau, sudah ada tokoh agama, tuanku, sudah ada lembaga pendidikannya. Nah, salah satu yang menjadikan Islam pada periode kedua ini tumbuh dan berkembang karena adanya ajaran keagamaan yang disebut dengan paham tarekat. Masuk ke dalam kawasan makam Syekh Burhanuddin, saya merasa haru dan kembali mengingat perjuangan beliau dalam menyiarkan Islam. Kesulitan dalam mengumpulkan bahan rujukan dan dokumen otentik membuat data yang beragam tentang Syekh Burhanuddin ini. Salah satunya soal tahun kelahirannya. Ditulis berbeda dalam beberapa sumber, Syekh Burhanuddin dengan nama kecil Kunun dan sering dipanggil Pono itu lahir di Nagari Pariangan. Beliau terlahir dari keluarga nan sederhana pada tahun 1606 Masehi. Ayahnya bernama Pampak dari suku Koto, sementara ibunya Cukui dari suku Guci. Syekh Burhanuddin mulai mempelajari ilmu, baik ilmu fikih, tafsir, sejarah Islam, dan lainnya, dengan seorang tokoh ulama bernama Yahyuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Amanah Tuanku Madinah sebelum wafat pun dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin untuk mendalami ilmu agama kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkil di Aceh.
Beliau adalah ulama terkemuka pada abad ke-17 dan pernah menetap di Madinah selama 10 tahun. Ujian dan cobaan pun dilalui oleh Syekh Burhanuddin seperti tirakat, kesetiaan, dan ujian hawa nafsu saat berguru dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Menyusuri pantai barat Sumatera dari Aceh ke Pariaman. Akhirnya, Syekh Burhanuddin sampai di Ulakan untuk menyiarkan kajian ilmu yang telah beliau pelajari. Pada tahun 1661 Hijriah Masehi, mendaratlah sebuah kapal dari Madinah. Dalam waktu itu beliau beruzlah, artinya mensungguhkan diri, bermohon kepada Allah, bisakah Islam dikembangkan di alam Minangkabau ini. Setelah uzlah, berkumpullah orang Sitan, salah satunya Pono yang bergelar Syekh Burhanuddin. Diadakanlah pesantren yang pertama, itunya datanglah orang pergi mengaji. Yang pertama dari Ulakan, Suno Kertaji, Pauf Kaba, Lubuk Alung, berkumpul di sana. Itu selama beliau mengaji di situ, adalah beliau menyampaikan kepada Pono, nanti sepaninggal lambo, lanjutkanlah kaji kamu kepada seorang ulama yang di Aceh. Itu seperguruan waktu dia dulu di waktu di Madinah, yang bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Pansuri As-Singkil. Sudahlah lanjutkan pengajian. Akhirnya beliau setelah menyampaikan itu dan si Syekh Madinah yang bergelar Syekh Yudin, beliau menghilang, tidak pernah bertemu lagi. Akhirnya Syekh Burhanuddin berangkatlah ke Aceh. Tiba di Aceh, dengan ringkas bertemulah dengan guru besar Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Pansuri As-Singkil. Asinalah beliau mengaji kepada guru besar, yaitu Nyor Situ. Menguasai beragam ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, ilmu alat dan tasawuf, Syekh Burhanuddin berhasil menyiarkan dakwahnya melalui tarekat Syattariyah di daerah ini. Beliaulah ulama yang mempelopori adanya kajian tarekat Syattariyah di ranah Minang. Ilmu yang diajarkan oleh Syekh itu bermacam, ada nambar zikir, ada nambar tahlil, ada nambar salawat, ada yang dikatakan membaca serapal anam, bermacam. Inilah yang diamalkan waktu dalam safar. Setiap tahun orang-orang jamaah Syattariyah yang ada di Minangkabau kan berkumpul bersafar di makam Syekh Burhanuddin. Inilah dilakukan secara bermusyawarah untuk mempelajari, mengingat sejarah-sejarah tentang beliau, pengajian beliau. Orang-orang yang akan pergi berziarah itu diajarkan dulu. Ini cara-cara masuk makam ini, setelah tiap sampai ini zikirnya, itulah diajarkan sama sekali. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Ya, banyak jalan yang dapat kita lakukan demi mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Salah satu jalannya adalah tarekat Syattariyah yang menjadi jalan ibadah oleh masyarakat di daerah ini. Dengan mengedepankan zikir dan melatih spiritual mengingat Sang Pencipta, di makam inilah kegiatan zikir bersama sering dilakukan oleh masyarakat, dipimpin oleh ulama atau lebih dikenal dengan sebutan tuanku. Khusus untuk kita di Sumatera Barat, yang pertama itu tarekat Syattariyah yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Nah, di dalam perkembangannya tarekat Syattariyah yang pada mulanya hanya di kawasan Ulakan, kemudian tumbuh sampai berkembang ke berbagai daerah di Sumatera Barat ini, dia menjadi dikenal luas oleh masyarakat karena sistem ajarannya. Setidaknya ada 3 kekuatan dari tarekat Syattariyah itu. Pertama dulu kekuatan jaringan. Ketika orang sudah belajar dengan seorang guru, dia terikat secara spiritual dengan guru itu. Disebutlah dengan jaringan tarekat, jaringan guru dan murid dan jamaah.
Kemudian yang kedua, ada yang mengikat jaringan itu, ada wiridnya. Jadi mengapa tarekat itu kuat? Pertama soal jaringannya, yang kedua soal pertemuan rutinnya, dan yang paling tinggi itu adalah kekuatan yang dibangun melalui jalur spiritual. Di sekitar kawasan makam Syekh Burhanuddin terdapat surau yang dijadikan tempat beribadah yang biasanya disebut dengan sholat 40. Disinilah jamaah yang datang dari jauh dapat beristirahat sambil melatih diri dalam ibadah secara rutin. Sayangnya, kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat surau-surau ini sepi, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, banyak sekali makam-makam yang ada di sekitar kawasan makam Syekh Burhanuddin. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap insan akan merasakan kematian. Kawasan makam yang telah beberapa kali mengalami renovasi kini semakin baik dan meneduhkan mata. Lihat saja bagaimana makam dihiasi dengan ukiran kaligrafi nan indah penuh makna. Rasa khidmat semakin terasa bagi siapa saja yang berkunjung untuk sekedar berziarah ataupun melepaskan niat sebagaimana kebiasaan masyarakat yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi apa, Pak? Ini baca Yasin. Masya Allah. Ya, sambil beramal. Ini Pak Kiki udah lihat-lihat makam dari Syekh Burhanuddin ya Pak ya. Iya. Di sekitarnya juga Kiki udah lihat-lihat nih Pak. Iya. Cuman Kiki masih ada keraguan. Nah, Di sekitar makam ini banyak juga makam ya Pak ya. Ini makam-makam siapa saja nih Pak? ini ulama-ulama, pengikut-pengikut beliau lah. Mm-mm. Ulama yang terkemuka di dalam negeri. Contohnya Tengku Kadi, Tengku Khalifah. Ini sahabatnya nih, Idris Khatib Majalelo. Mm-mm. Yang itu anak murid yang pertama, beliau meninggal langsung jadi khalifah. Nah Pak, kalau masyarakat yang berkunjung ke sini kan tentu berziarah. Nah selain itu apalagi yang dilaksanakan Pak? Yang pertama berziarah, yang kedua ada juga tuh melepaskan niat. Melepaskan niat. Gimana maksudnya tuh Pak? Melepaskan niat ini ada umpamanya contohnya orang itu sakit, contohnya pesan niat kan. Pesan niat, takabur sehat dia, ada jalan makam dulu Syekh Burhanuddin. Oh berarti lebih ke nazar ya Pak? Ya, melapaskan nazar. Kadang beliau tuh di sekitar sini berdoa, dikasih doa kalau beliau mintakan doa, dikasih doa. Berarti kalau kegiatan di sini ziarahnya membaca Yasin saja kah atau ada tahlilan juga Pak? Macam-macam lah, ada yang baca Yasin saja, ada gini kau bertahlil, berzikir. Itu tergantung kepada orang yang berziarah itu. Begitu. Bukan diperintahkan, ada itu tergantung dari niatnya. Kiki dengar yang berkunjung ke sini kan tidak daerah Sumatera Barat saja ya Pak ya. Nah itu ketika Orang jauh-jauh berpikir, banyak. Ada dari Malaysia juga ada. ketika melaksanakan zikir atau tarekat itu dipimpin oleh Bapak Imam atau khatibnya di sini nggak Pak? Oh, kalau kadang orang berzikir itu ada yang membawa rombongan, kepala rombongan. Oh begitu. Ada gini kalau ada pakai rombongan dipimpin di kami Imam Khatib sini. Baramulo tubuh tabagi duo. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antaramu. Demikianlah janji Sang Ilahi bagi siapa saja yang memperkaya diri dengan siraman ilmu ke dalam akal, pikiran maupun hati. Salah satu kegiatan yang masih dilaksanakan oleh jamaah adalah halaqah yang akan membahas baik itu ilmu fikih ataupun tauhid guna kembali mengukuhkan keimanan dalam sanubari. Syekh Burhanuddin diperkirakan wafat pada tahun 1691 Masehi di Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Tidak hanya meninggalkan sekudang ilmu dan kajian agama, bukti otentik dari seorang ulama karismatik di negeri Minangkabau ini
adalah Masjid Raya Syekh Burhanuddin yang menjadi bukti sejarah akan peran beliau dalam menyebarkan Islam di Minangkabau. Dulunya, di tempat ini berdiri surau tempat Syekh Burhanuddin memberikan pengajian dan pelajaran pada murid-muridnya. Setiap murid-muridnya yang telah menyelesaikan pelajaran di surau ini diminta kembali ke kampung halaman dan membuka surau serta pengajiannya. Dengan cara inilah, cabang pengajian Syekh Burhanuddin dan Tarekat Syatariah menyebar ke berbagai pelosok di Sumatera Barat. Ikhtiar sang ulama dalam mensyiarkan Islam dan mengamanahkan kepada muridnya untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru tanah Minangkabau. Kepentingan tarekat, kepentingan pengenalan sejarah, pentingan bahwa Islam hadir dari timur jauh ke sana sampai ke sini bagi generasi muda ada 3 paling tidak. Pertama tentu sejarah. Bangsa yang bisa besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sejarah menjadi motivasi, sejarah sekaligus juga menjadi pendorong bagi kemajuan. Yang kedua, agar orang paham bahwa Islam yang datang ke Indonesia dan sampai di Indonesia itu adalah Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang selalu menyesuaikan nilai-nilai dasar, terutama sekali akhlak mulia dengan adat dan budaya. Jadi kalau hari ini kita lihat ada Islam yang semuanya dianggap sesat, dianggap bid'ah. Kalaulah seperti sekarang penyiaran Islam dulu, tidak akan ada orang Islam. Untung saja generasi kita dulu mengamalkan Islam dengan cara rahmatan lil alamin, sehingga orang bisa menerima Islam sebagai agama. Kepentingan yang ketiga, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan akhlak itulah yang menjadi misi Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, generasi kita hari ini harus kita akui oleh karena perkembangan teknologi dan macam-macam, krisis akhlak bisa kita atasi bersama ketika orang kembali kepada jati dirinya, ketika kembali orang memahami bagaimana para ulama dulu, kaum sufi, guru tarekat, santun dan sangat sangat tinggi akhlak mulianya, sehingga dengan demikian Islam bisa diterima oleh semua orang. Kembali saling menghargai dan menjaga satu sama lain dalam proses menjalankan ibadah dan menyebarkan Islam sudah selayaknya kita lakukan sebagai seorang insan. Bagaikan satu tubuh yang akan saling menjaga hingga Islam menjadi rahmat untuk seluruh alam melalui risalah sang Nabi, dilanjutkan oleh ulama dan semestinya dijaga oleh kita semua. Unik, menarik, dan penuh dengan hikmah. Maka tak salah pemirsa, keilmuan dari Syekh Burhanuddin masih dilestarikan dan diaplikasikan oleh masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah Tarekat Syatariah yang diharapkan menjadi amal jariah untuk beliau. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Ulakan Tapakis, Kabupaten Parangpariaman, Sumatera Barat. Sampai jumpa di jejak Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.